Perkenalkan, nama saya Vindi Putri Azahra dengan NPM 2211060212. Saya dari kelas A, Program Studi Pendidikan Biologi. Di sini, saya akan membahas materi tentang sifat bahan kimia dan cara penyimpanan bahan kimia berdasarkan wujudnya. Yang pertama, kita akan membahas tentang sifat bahan kimia. Tapi sebelumnya, apa sih itu bahan kimia? Bahan kimia adalah bahan yang diperoleh dari zat kimia dengan susunan molekul tertentu. Bahan kimia juga merupakan zat senyawa yang berdasarkan bentuknya dapat berwujud padat, cair, atau gas dan memiliki sifat fisik dan kimia yang berbeda-beda. Kemudian, sifat bahan kimia yang pertama yang akan kita bahas adalah bahan kimia mudah terbakar. Bahan kimia mudah terbakar dibagi menjadi dua jenis, yaitu bahan kimia amat sangat mudah terbakar atau extremely flammable dan bahan kimia sangat mudah terbakar atau highly flammable. Bahan kimia amat sangat mudah terbakar memiliki titik nyala pada suhu 0 derajat Celcius dan titik didih suhu 35 derajat Celcius. Bahan ini umumnya berupa gas pada suhu normal dan disimpan dalam tabung kedap udara bertekanan tinggi. Contoh. Yang kedua, dalam bahan kimia mudah terbakar terdapat bahan kimia sangat mudah terbakar atau disebut highly flammable. Bahan ini memiliki titik nyala pada suhu 21 derajat Celcius dan titik didih pada suhu yang tak terbatas. Pengaruh kelembaban pada terbakar atau tidaknya bahan ini sangat besar. Contoh, pada bahan mudah terbakar yaitu aseton dan benzena. Bahan yang kedua adalah bahan kimia yang mudah meledak atau eksplosif. Ledakan pada bahan tersebut bisa terjadi karena beberapa penyebab, misalnya karena benturan, pemanasan, pukulan, gesekan, reaksi dengan bahan kimia lain, atau karena adanya sumber percikan api. Contoh dari bahan ini adalah amonium nitrat dan nitroselulosa. Bahan kimia selanjutnya memiliki sifat mudah teroksidasi. Penyebab terjadinya kebakaran umumnya terjadi akibat reaksi bahan tersebut dengan udara yang panas, percikan api, atau karena reaksi dengan bahan-bahan yang bersifat reduktor. Orang yang bekerja dengan bahan kimia oxidizing membutuhkan pengetahuan dan pengalaman praktis. Jika tidak, resiko kebakaran akan sangat mungkin terjadi. Contoh dari bahan ini adalah hidrogen peroksida dan kalium perklorat. Kemudian, bahan kimia bersifat beracun. Keracunan yang bisa diakibatkan bahan kimia tersebut bisa bersifat akut dan kronis, bahkan bisa hingga menyebabkan kematian pada konsentrasi tinggi. Keracunan dari bahan kimia yang memiliki sifat ini bukan hanya terjadi jika bahan masuk melalui mulut, melainkan bisa melalui proses pernafasan atau kontak dengan kulit. Contoh dari bahan ini adalah arsen triklorida dan merkuri klorida. Selanjutnya, terdapat bahan kimia bahaya iritasi. Simbol bahan kimia di bawah ini sebetulnya terdapat menjadi dua kode. Yang pertama, XN dan XI. Kode XN menunjukkan adanya resiko kesehatan jika bahan masuk melalui pernafasan, melalui mulut, dan melalui kontak kulit. Contohnya, peridin. Kemudian pada kode XI menunjukkan adanya resiko inflamasi jika bahan kontak langsung dengan kulit dan selaput lendir. Contohnya, amonia dan benzil klorida. Kemudian, bahan kimia bersifat korosif. Karakteristik bahan dengan sifat ini umumnya bisa dilihat dari tingkat keasamannya. pH dari bahan bersifat korosif lazimnya berada pada kisaran kurang dari 2 atau lebih dari 11,5. Contohnya, belerang oksida dan klor. Selanjutnya, bahan kimia bersifat bahaya bagi lingkungan. Jika melepasnya bahan tersebut langsung ke lingkungan, baik itu tanah, udara, perairan, atau ke mikroorganisme, dapat menyebabkan kerusakan ekosistem. Contohnya, tributil timah klorida, petroleum, bensin, dan lain sebagainya. Jadi itu tadi sifat-sifat dari bahan kimia. Kemudian, setelah mengerti sifat dari bahan kimia, tentunya kita juga harus mengerti bagaimana cara menyimpan bahan kimia berdasarkan wujudnya yang benar. Pertama, pada wujud gas. Simpan dalam tabung gas yang aman. Kemudian, gunakan keran dengan supplier yang terawat. Simpan di tempat yang dingin bila ada. Kemudian, jauhkan dari api atau panas. Kemudian, jaga agar tabung stabil atau tidak mudah jatuh. Yang
Kedua, bahan kimia berwujud cair. Simpan dalam botol tertutup rapat. Kemudian, untuk cairan yang mudah menguap, sisakan ruang 1/4. Kemudian, untuk cairan oksidator, simpan dalam ruang asam. Untuk cairan yang mudah terbakar, jauhkan dari api. Gunakan APD yang sesuai bila akan mengambil cairan berbahaya. Kemudian, cairan yang berbahaya jangan disimpan di atas. Carilah tempat yang mudah dijangkau. Kemudian, berdasarkan wujud padatannya, padatan higroskopis ditempatkan dalam kaleng atau botol tertutup yang disumbat dan diselimuti dengan plastik. Padatan mudah menguap ditempatkan dalam botol kaca atau plastik, sisakan ruang 1/4. Padatan peka cahaya ditempatkan dalam botol gelap atau tak tembus cahaya. Padatan peka air harus disimpan dalam merendam dalam minyak tanah. Padatan yang peka udara atau oksigen disimpan dalam air. Jangan menyimpan campuran padatan seperti oksidator, katalisator, dan bahan mudah terbakar. Demikian materi yang sudah saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Atas kesalahan atau kekurangan dari video ini, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Burung dara, burung cendrawasih, cari dulu di Provinsi Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.